Selamat datang di Fakultas Merah Kebanggaan, Fakultas Hukum. Fiat Justitia, Ruat Kailu. Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh. 你好，我这名字叫Alfian Aditya Padang，我的 NPM 是 B1R024198，发于西学上名库鲁大学多塔。Okay. Maybe it's better than struggling to edit the subtitle. Let's go back to English. So, this time, I want to discuss something that's culturally viral and controversial in a society. Are you cautious? Watch this video until the end. And don't worry, to avoid understanding, I will explain to you guys in the bahasa so you can easily understanding of this discussion. Let's begin. Bang, RUU KUHP baru saja disahkan nih oleh DPR. Menurut Abang gimana? Menarik nih. Saya sudah sempat riset di berbagai sosial media, bahkan di Kompas dan file-file RUU itu sendiri, dan ternyata banyak kontroversi yang terjadi. Mulai dari poster yang beredar seperti ini, dan juga hingga klarifikasi dari poster ini dari Bapak Komisi 3 DPR kita, Bapak Habibur Rahman. Ini dia nih klarifikasi videonya. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media, yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya, kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya, bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Dan juga di sosial media ada perdebatan antara masyarakat dan pemerintah, dan antara masyarakat dengan masyarakat, di mana masyarakat banyak yang menolak RUU ini untuk disahkan. Dan tetapi di sisi lain ada juga masyarakat yang menerima dan meminta agar RUU ini dapat disahkan. Apalagi karena kita ini untuk mendampingi KUHP kita. KUHP kita yang akan rilis di tanggal 2 Januari 2026. Dan RUU ini
baru saja disahkan pada tanggal 28 November kemarin 2025 oleh Ketua DPR RI kita, Ibu Puan Maharani. Dan di sini saya akan berusaha berada di posisi netral. Kita akan membahas dan mengupas beberapa pasal yang menjadi kontroversial dan menjadi perdebatan. Dan juga saya membuat suatu infografis untuk menjadi panduan dari pasal-pasal yang akan kita bahas. Mari kita bahas selengkapnya. Baiklah, kita akan kupas satu persatu pasal-pasal yang ada di KUHP baru ini. Seperti yang kita tahu, KUHP yang baru ini adalah pasal-pasal yang sangat kontroversial antara masyarakat dan para pemerintah. Dan di KUHP sendiri ada berbagai pasal yang diubah dan ada juga pasal-pasal yang hanya ditambahkan. Contohnya pada bab 1 ini ketentuan umum pasal 1 nomor 19 tentang putusan pemaafan hakim. Saya akan bacakan. Putusan pemaafan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena perbuatannya ringan, ringannya perbuatan, keadaan bagi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dan ini adalah pasal yang baru karena di KUHP yang lama putusannya hanya ada 3. Yang pertama itu adalah pemidanaan, kemudian bebas, dan yang ketiga adalah lepas dari segala tuntutan. Dan hal ini menjadikan KUHP baru sekarang memiliki 4 putusan hakim yang terdiri dari pemidanaan, bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan yang terbaru adalah putusan pemaafan hakim. Baiklah, saya akan mencoba melihat poster yang beredar di sosial media kita, yaitu dengan hashtag dan judul besar, kalau RUU KUHP disahkan, polisi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Nah, ini berdasarkan draft tanggal 13 November 2005. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam, dan mengutak-atik komunikasi digitalmu tanpa batasan sosial atau penyadapan sama sekali, yaitu tertulis ini pada pasal 1 ayat 34 dan pasal 124. Yang kedua, membekukan sepihak tabungan dan semua jejak onlinemu, mulai dari rekening bank, medsos, sampai data-data di drive. Di sini tertulis di pasal 132A. Yang ketiga, mengambil HP, laptop, dan data elektronikmu dan disimpan dalam waktu lama, bahkan kalau kamu bukan tersangka, pada pasal 112A. Yang keempat, atau yang terakhir yang terus di sini, menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana, yaitu pada pasal 5. Dan di sini saya mau highlight itu pasal 5 ayat yang kedua, di mana seseorang dapat ditangkap tanpa jelas tindak pidana, tanpa jelas pelakunya. Dan ini menjadi perdebatan dan kontroversial di masyarakat, di mana masyarakat berpikir bahwa hukuman ini kalau disahkan, polisi bisa saja menangkap kita tanpa mengetahui apakah kita salah atau tidak, tanpa persetujuan hakim. Atau yang bisa kita bilang, saya sendiri mungkin bisa ditangkap sekarang tanpa data atau pasal-pasal yang memberatkan saya. Dan itu menjadi sangat-sangat kontroversial karena saya bisa dipidana, saya bisa ditangkap tanpa
pasal-pasal yang memberatkan saya. Dan inilah menjadi perdebatan di masyarakat. Masyarakat takut polisi bisa salah tangkap masyarakat yang tidak bersalah dan menetapkan mereka sebagai tersangka. Dan inilah yang membuat pasal ini ditolak oleh masyarakat dan diminta untuk jangan disahkan dulu. Padahal tanpa persetujuan hakim, polisi tidak bisa menangkap kita. Dan jika memang itu terdesak, harus ada dulu surat keputusan dari hakim. Yang jika hakim belum mengeluarkan surat tersebut, maka kita belum bisa untuk dipidana. Kemudian saya melihat pasal tentang larangan berpergian. Banyak orang yang berkata bahwa ini dapat memberatkan juga, di mana kita dilarang untuk berpergian. Padahal pasal ini ditujukan untuk pelaku atau tersangka yang sudah dipastikan menjadi tersangka dan pelaku. Untuk apa? Agar tidak bisa keluar dari negara ini. Jadi misalkan begini, si A adalah tersangka dan dia sudah ditetapkan yang menjadi tersangka tersebut. Kemudian dia pergi ke luar negeri. Dan inilah mulainya permasalahan di mana kita akan susah menangkap tersangka tersebut karena orang tersebut sudah tidak terlacak oleh jangkauan negara kita. Dan inilah yang di-highlight oleh pasal ini, yaitu larangan berpergian untuk para tersangka dan para yang sudah ditetapkan atau divonis. Tentu dong, kita nggak mau sudah menjadi tersangka, kasus sudah berat pula, dia malah pergi ke luar negeri. Otomatis ini bisa kita sebut dengan melarikan diri atau kabur dan lepas dari tanggung jawabnya. Dan ini juga menjadi permasalahan dan pokok permasalahan juga dalam KUHP ini. Kemudian saya juga meng-highlight pasal 22 yang dimana menurut beberapa orang ini masih perlu diperbaiki dan berpotensi menjadi kesalahgunaan dan membuat ketidakpastian terhadap draft yang diperiksa. Kita coba pasal 22. Oke, saya buka sebentar. Pasal 22 ini menyangkut tentang penyidikan, di mana demi penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelum memberi status orang tersebut sebagai tersangka atau saksi. Dan ini membuat kita merasa dirugikan karena kita belum ditetapkan menjadi saksi atau menjadi tersangka, tetapi kita sudah diminta untuk diselidiki dan menjadi kita jaksa bisa melakukan penyidikan dan menyidik tanpa memberitahu status kita, mau itu kita menjadi tersangka ataupun kita sudah menjadi terpidana. Dan inilah menurut beberapa orang perlu diperbaiki agar tidak menjadi kesetimpangan ataupun penyalahgunaan kekuasaan, karena ini bisa saja sangat berbahaya. Dan hal inilah sebenarnya menurut saya cukup kontroversial dan mungkin akan menimbulkan masalah besar. Dan juga kalau kita bisa lihat di sini di pasal tentang upaya paksa. Upaya paksa dapat dilakukan dengan sewenang-wenang oleh ketua pengadilan kecuali dalam keadaan terpaksa dan tetap harus ada persetujuan dan upaya pemulihan. Ini juga termasuk pasal yang cukup kontroversial.
Dan juga di pasal 94 KUHP ini juga bisa kita lihat tentang eh, dua kasus yang tadi bermasalah. Kita bisa lihat syarat-syarat di sini. Ada syarat untuk penangkapan, yaitu kedua. Saya coba buka dulu di pasal 94 agar kita bisa mengerti bahwa di situ sudah dijelaskan. Pasal 94, penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Di sini kita bisa lihat bahwa mau gimana pun itu, orang tidak akan bisa dipidana kalau belum dengan 2 alat bukti yang sudah dijelaskan pada pasal 94 ini. Dan inilah kuncinya dari poster-poster yang sudah beredar tadi, bahwa kuncinya adalah masih memerlukan 2 syarat alat bukti. Dan kita akan lanjut ke pasal-pasal berikutnya. Baiklah, dan saya akan membahas satu pasal terakhir, yaitu di mana pada pasal 158 tentang peradilan. Di sini juga ada syarat-syaratnya tentang pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa memutuskan sesuai ketentuan dalam undang-undang mengenai sah atau tidaknya upaya paksa, dan B, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang ketiga, permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang berperkara dipidana, perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidik atau penuntutan. Yang D, penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Yang E, penundaan terhadap penundaan perkara tanpa alasan yang sah. Dan yang F, menangguhkan pembantaran penahanan. Dan itu juga termasuk penguat bahwa pasal mengenai pada poster yang kita beredar di masyarakat umum, yang dimana seseorang dapat ditahan atau ditangkap secara paksa, diadili secara paksa, bahwa itu masih akan sulit terjadi juga. Karena butuhnya proses dari pengadilan tersebut yang sudah dijelaskan pada buku ini. Dan mungkin saya bisa bilang bahwa masyarakat tidak perlu terlalu takut ataupun terlalu overthinking, karena menurut saya yakin KUHP baru ini adalah untuk menunjang agar tidak adanya tumpang tindih antara KUHP yang baru. Karena jika kita sudah menggunakan KUHP yang baru dan masih menggunakan KUHP yang lama, itulah yang malah menjadi masalah, karena akan menjadi timpang tindih, akan sangat menurut saya akan jadi sangat sulit untuk menjalankan proses pengadilan pidana ini. Karena KUHP sendiri adalah kitab undang-undang acara pidana, artinya dalam beracara pidana. Maka kalau masih menggunakan KUHP lama tetapi KUHP, maka acara pengadilan pidana di Indonesia mungkin akan menjadi lebih sulit untuk bisa diselesaikan, dan mungkin perkara juga akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Dan mungkin kita sebagai warga Indonesia berharap saja bahwa pemerintah mungkin lebih peka dan lebih meneliti kembali tentang isi pasal-pasal tersebut, dan membuat antara kita dan pemerintah sama-sama bisa saling berkolaborasi dan membuat Indonesia terwujudnya cita-cita tersebut, yaitu di mana 2045 Indonesia emas. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan untuk diskusi ini. Saya harap saya bisa menyampaikan hal-hal ini dengan baik dan Anda dapat menerimanya dengan baik, dan juga Anda juga dapat mengerti sama-sama. Kita bersama dapat mengerti tentang hal ini. Dan saya juga masih bersifat netral. Saya masih di posisi netral. Saya tidak berpihak kepada siapapun. Saya hanya berpihak untuk, menurut saya pribadi,
Saya tidak menyalahkan pemerintah, saya tidak menyalahkan masyarakat. Saya akan tetap berada di posisi di tengah, di mana saya ingin bahwa Indonesia ini menjadi damai dan tidak ada konflik antara masyarakat dan para pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya atau dari penyampaian saya ada yang salah, mungkin teman-teman atau rekan-rekan sekalian bisa mengkoreksinya. Misalnya mungkin saya ada salah membacakan pasal atau salah menyampaikan orasi dalam video ini, saya meminta maafnya dan saya izin untuk meminta pendapat teman-teman karena saya sendiri juga masih meriset ataupun bisa kita bilang masih belajar tentang bab ini. Karena seperti kita tahu, bab juga baru disahkan. Oleh karena itu, saya juga belum 100% memahami atau mempakarkan tentang pemahaman saya. Saya hanya menggunakan riset-riset, mau itu dari sosial media, mau dari itu siaran berita TV, dan para pakar ahli yang saya lihat atau yang saya baca atau yang saya pelajari. Dan itu bukan 100%, semua hal yang saya katakan bukan 100%. Pendapat saya banyak pendapat para ahli yang saya tuangkan dalam video ini. Mungkin sekian yang saya akan sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Terima kasih. Selamat siang. Salam literasi Indonesia Emas 2045. Merdeka!